Eh, saya Fitria dari cabang Jember, Yunda. Terima kasih ya atas kesempatannya hari ini. Saya ingin menyapa mungkin ada pengurus Kohati Cabang Ciputat yang saya sayangi, yang saya cintai, Furba dan tim, kemudian pengurus HMI Cabang barangkali kalau ada yang hadir, kemudian teman-teman adinda-adinda dari seluruh cabang yang disebutkan tadi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa menyimak ya materi LKK tentang telaah kritis atas kajian gender. Sebetulnya saya sudah memberikan materi kepada panitia, tetapi saya ingin untuk share screen sendiri. Semalam acara LKK sampai jam berapa? Sampai jam 12, Yunda. Wah, lumayan ya, sampai jam 12. Berarti ini pagi-pagi dengan cuaca yang masih mendung, ini kayaknya masih krip-krip ya. Mudah-mudahan tidak mengantuk menerima materi saya. Nanti akan saya selipkan beberapa video biar nggak terlalu monoton. Baik, saya akan share screen. Sudah tampak? Sudah, Yunda. Ini saya cari-cari foto yang kira-kira merepresentatifkan bagaimana perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Kalau saya lihat teman-teman di sini sepertinya bukan isu baru ya tentang gender ini. Jadi untuk pengertian-pengertian saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi gender ini adalah isu yang memang sampai saat ini cukup ramai ya, baik itu di dunia Islam maupun di dunia Barat. Ini isu gender ini selalu dibahas oleh kalangan feminis. Nah, kemudian untuk di dunia Islam sendiri, perbincangan isu gender itu biasanya dikaitkan dengan teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa contohnya. Nah, jadi kalau sepintas ya pengertiannya, gender itu sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki, dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Jadi gender itu bukan hal yang given atau kodrat ya, tidak bisa dipertukarkan, tetapi gender adalah sesuatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Nah, kalau jenis kelamin itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Misalnya kalau perempuan itu menyusui, melahirkan, kalau laki-laki itu lebih kuat dan lain sebagainya, itu hanya perbedaan dari jenis kelaminnya. Nah, kemudian kalau keadilan dan kesetaraan gender, keadilan gender ini kan maknanya adalah bagaimana perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki pada keseluruhan proses kebijakan pembangunan. Jadi dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kemudian hambatan ya antara perempuan dan laki-laki. Jadi semuanya berkeadilan. Lalu kesetaraan gender ini jadi ada perbedaan sedikit bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa berkembang optimal, jadi tidak terkendala oleh jenis kelamin. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, kalau tadi keadilan gender itu kan laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan, dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Nah, untuk lebih biar menaik lagi gitu ya, karena tadi malam kalian sampai jam 12 tema atau materi yang dibahas, kemudian mungkin di kamar masih ngobrol gitu ya. Nah, saya ingin menyajikan satu film pendek, film kartun, biar kita refresh sedikit gitu ya tentang konsep kesetaraan gender. Nanti tolong dikasih tahu ke saya kalau misalnya videonya tidak terlihat. Ini ketampil nggak nih? Belum, Yunda. Belum? Oke, Ya, kalau belum saya stop dulu. Bentar. Ini saya share screen ulang videonya, tadi nggak kebuka rupanya ya.
Sudah terlihat belum ya? Belum Yunda. Nah, Bentar. Sudah kelihatan gambarnya? ada Yunda. Ada, saya ulang kalau gitu ya. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan. Audionya belum keluar Yunda. Videonya. Masih belum keluar Yunda audionya. Sama sekali nggak keluar audionya? Iya. Padahal di saya keluar udah. Mungkin dilihat ininya ya, teksnya. Baik Yunda.
Ya, tadi kita sudah nonton ya video tentang kesetaraan gender. Jadi itu adalah hal yang biasa kita hadapi di lingkungan kita. Tadi kan saya sempat mendengar teman-teman ini dari berbagai latar belakang ya. Misalnya ada yang di daerah, ada yang misalnya tinggalnya masih di kampung, ada yang mungkin tinggalnya di perkotaan gitu ya. Tapi secara garis besar yang kita hadapi di masyarakat itu masih tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, misalnya tadi dicontohkan di film itu ada dua anak perempuan dan anak laki-laki ya, yang perempuan sebetulnya dia pengen jadi dokter gitu ya. Ketika dia berkata kepada orang tuanya hanya diam saja. Kenapa diam saja? Ya mungkin karena secara ekonomi keluarga tersebut belum punya bayangan gitu ya, nanti akan menyekolahkan kedokterannya itu dari mana gitu. Nah, kemudian kakaknya adalah seorang anak laki-laki, kata keluarganya dia nanti akan menjadi penambang yang hebat, penambang yang kuat gitu ya. Padahal dia sendiri si anak itu ingin menjadi koki gitu ya, tetapi dia menyadari kalau dia nanti jadi koki pasti akan dicemooh oleh banyak orang. Tadi suaranya sama sekali tidak terdengar ya audionya ya? Enggak Iya, ya? sama sekali nggak ada. Oh, begitu. Sayang sekali ya. Padahal ceritanya tadi bagus deskripsinya. Jadi mungkin dari teksnya tadi bisa tergambar gitu. Nah, terus ya itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian misalnya tadi kelompok perempuan yang di rumah itu, di film itu, ibunya, kemudian bibinya, dan neneknya itu tidak pernah menghadiri acara rapat desa gitu ya. Jadi kalau ada musyawarah desa, ada rapat pengambilan keputusan untuk kebijakan di desa tersebut, dia tidak pernah dilibatkan untuk hadir gitu ya, karena memang masyarakat di Indonesia ini kan masih patriarki ya, jadi dianggap bahwa perempuan itu tidak perlulah diajak untuk mengambil satu keputusan penting di desa atau di lingkup masyarakat di tempat kita. Nah, kemudian sebetulnya sih kalau kita ngomong tentang keadilan dan kesetaraan gender, memang di Indonesia sendiri sudah mulai diterapkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat di beberapa posisi strategis, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, di dunia pendidikan dan di berbagai bidang kehidupan itu sudah ada gitu ya perempuan yang berkarir. Tapi kalau kita lebih cermati lagi, ternyata tidak semuanya itu dia di posisi yang sangat bagus gitu. Misalnya kalau ini dia tidak menjadi ketua atau kepalanya, tetapi hanya di second line gitu ya. Nah, itu memang menjadi PR kita bersama bagaimana mengembangkan agar perempuan-perempuan ini lebih berdaya lagi. Saya akan lanjutkan share screen saya dari slide tadi. Oke, sekarang kita ke tema kita tentang apa sih pokok ajaran Islam di dalam kesetaraan. Nah, Islam sendiri mengajarkan bahwa di antara manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, itu setara ya. Setara dalam artian tidak ada perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat gitu ya. Kemudian keturunan, tidak ada itu yang darah biru dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya sama di mata agama Islam. Ini terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, artinya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi di dalam Islam itu yang paling dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Itu yang dinilai lebih baik dan lebih utama. Jadi ketakwaan ya. Jadi semua sama. Ini juga yang menyebabkan Islam pada zaman dahulu ketika masuk ke Indonesia itu dia lebih mudah diterima gitu ya, karena sebelum Islam masuk ke Indonesia itu kan dia banyak penganut agama Hindu ya, sementara di Hindu itu kan dia yang dilihat itu ada kasta-kasta gitu ya, kasta Sudra, kasta Brahmana, Ksatria.
dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau di dalam Islam itu semua sama gitu. Mau dia keturunan bangsawan, mau dia anak raja, ataupun misalnya rakyat jelata itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Itulah yang membuat Islam ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian jadi semua adalah sejajar ya, baik itu perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini apa saja prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali ya, ini saya hanya mencontohkan beberapa. Nah, di antaranya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Jadi tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Aku. Nah, jadi kapasitas kita sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apalagi kohati nih. Jadi kohati harus lebih mengedepankan ketakwaannya gitu ya, menjadi suri tauladan yang baik buat teman-teman dan keluarga kita semua. Nah, selanjutnya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai khalifah. Tujuan dan penciptaan manusia di muka bumi adalah selain tadi untuk menjadi hamba yang patuh, tetapi juga manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia ya. Jadi kapasitas manusia sebagai khalifah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165. Nah, ini artinya dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau kita cermati ini misalnya nih di sini ada ayat ini, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Nah, kalau kita lihat gitu ya, fungsi kita sebagai khalifah, pernahkah kita sudah mengimplementasikan dengan baik gitu ya fungsi kita sebagai khalifah. Minimal yang terdekat gitu ya, kita menjaga alam gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon gitu ya, tidak di sungai itu tidak membuang sampah gitu. Nah, ketika misalnya kalau dulu nih ya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera itu merupakan paru-paru ya, paru-paru dunia dan paru-paru Indonesia pada khususnya gitu ya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat pemberitaan di Kalimantan yang hutannya dulu itu sangat banyak, kok sekarang bisa terjadi banjir gitu ya, beberapa bulan ke belakang itu terjadi banjir. Ternyata pas diselidiki, banyak penebangan liar gitu ya. Jadi mereka mengambil sumber daya alam tanpa melakukan reboisasi gitu. Terus di perkotaan mereka membuang sampah sembarangan. Di got-got akhirnya mampet, di sungai akhirnya ya tidak berjalan airnya gitu ya, dan ketika hujan meluap gitu ya. Jadi ya itu mungkin suatu harus introspeksi kita ya. Jadi jangan hanya menyalahkan siapa pemimpinnya, tetapi mungkin kita sendiri juga kurang menjaga alam. Jadi sebagai khalifah maka kita harus melaksanakan fungsi tersebut gitu. Nah, kemudian kata khalifah dalam kedua ayat ini tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki itu punya fungsi yang sama sebagai khalifah. Kita punya fungsi yang sama dalam menjaga keberlangsungan dunia ini ya, kehidupan di dunia ini. Lalu laki-laki dan perempuan ini sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Nah, dari contoh film pendek tadi juga punya kesempatan yang sama ya. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk berprestasi. Apalagi sekarang pemerintah punya kebijakan wajib belajar, dan itu tertuang dalam undang-undang, baik itu undang-undang Sisdiknas maupun di Perda, peraturan daerah di Jakarta sendiri misalnya ada Perda tentang pendidikan yang mengatakan jadi implementasi dari wajib belajar itu pemerintah menjamin gitu ya, sekolah gratis kalau di Jakarta 12 tahun artinya sampai SMA. Nah, tapi memang karena keterbatasan wajib belajar ini baru bisa diterapkan di sekolah negeri yang digratiskan maksudnya gitu ya. Yang gratis itu hanya sekolah negeri, sementara sekolah swasta masih
bayar. Tapi paling tidak kita berharap semua anak-anak Indonesia ini baik perempuan maupun laki-laki ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak minimal sampai SMA. Karena sesuai dengan undang-undang wajib belajar adalah 12 tahun. Kemudian di APBN, di APBD itu sudah tercantum anggaran pendidikan itu 20% gitu ya. Jadi mau tidak mau memang pendidikan ini harus betul-betul diberlakukan, diwajibkan untuk semua anak usia sekolah. Nah, kemudian ada hadis ya yang menjadi pedoman untuk menjelaskan masalah gender, jadi kesamaan untuk meraih prestasi, untuk mendapatkan pendidikan. Ini hadis yang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah gitu. Nah, kita sebagai muslimah harus banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan tertinggi ya. Karena tadi kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya wajib belajar 12 tahun. Berarti kan kalau kalian ini sudah lewat dari 12 tahun itu ya, sudah di tingkat pendidikan tinggi ini artinya sudah mulai mengerucut gitu ya, sudah seleksi alam. Ada yang tidak bisa meneruskan ke pendidikan tinggi karena menikah atau mungkin karena biaya dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah sampai di jenjang ini, maka kita harus banyak bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya dengan belajar yang baik, dengan menerapkan ilmu yang sudah kita terima gitu ya, menerapkan paling minimal adalah kepada keluarga kita sendiri dan maksimal adalah kita bisa mengimplementasikan berbuat banyak untuk masyarakat di lingkungan kita. Lalu ada beberapa contoh hukum ya yang dikritisi oleh kalangan feminis dan dunia barat. Misalnya mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam itu mengatakan bahwa perempuan itu setengah dari laki-laki. Nah, misalnya salah satu contoh ya, kalau di sini saya mencontohkan jumhur fuqaha ini bersepakat kalau perempuan itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang wajib sholat Jumat itu adalah laki-laki. Kemudian sholat berjamaah perempuan di masjid itu tidak lebih afdol dibandingkan sholat pribadinya di rumah sendiri. Nah, kemudian ada juga hadis yang menjelaskan bahwa sholat perempuan di rumahnya lebih utama 25 kali dibanding sholat perempuan yang berjamaah dengan laki-laki di masjid. Nah, ini oleh kaum feminis barat itu mengatakan kok tidak ada kesetaraan gitu ya dalam pelaksanaan hukum Islam. Sebenarnya bukan seperti itu ya, penjelasannya adalah perlakuan hukum dan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu bukan didasarkan pada pertimbangan logika gender modern. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang tidak mewajibkan perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat, hal ini semata-mata bukan karena sifat biologis perempuan, tetapi karena ketetapan hukum yang ditetapkan oleh agama. Jadi karena kepercayaan kita adalah Islam, maka apapun perintah Islam, kan tadi kita menjadi hamba yang bertakwa ya kepada Allah. Jadi kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, tadi kan karena ketetapan hukumnya adalah perempuan itu lebih utama sholat di rumah dibandingkan misalnya sholat Jumat di masjid gitu ya. Nah, itu memang ketetapan hukumnya. Dan ini juga sebagai keringanan dan penghormatan bagi kaum perempuan karena dia menjalankan salah satu kewajiban ibadahnya. Nah, yang lain misalnya kan perempuan sudah mengurus rumah tangga, sudah mengurus anak, dan lain sebagainya. Kemudian perempuan juga mengalami menstruasi, haid, kemudian menyusui, melahirkan, dan lain sebagainya. Nah, secara biologis juga itu dipertimbangkan dalam ketetapan hukum Islam. Nah, ini masih penjelasan yang tadi. Jadi, tidak wajibnya perempuan sholat Jumat di masjid, ini bukan berarti diskriminasi gitu ya. Jadi perempuan bukan berarti diskriminasi agama. Kenapa misalnya laki-laki boleh sholat di masjid, boleh sholat Jumat di masjid, sementara perempuan sholatnya di rumah aja gitu ya. Jadi sesungguhnya keutamaan perempuan sholat di rumah ini sama nilainya dengan sholat Jumat kaum lelaki di masjid, karena sholat wanita di rumah tidaklah mengurangi pahala yang akan mereka terima. Saya minum sebentar ya. Silakan Yunda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini peran perempuan. Nah, peran perempuan ini adalah perwujudan dari hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang.
Peran perempuan ini pelaksanaan hak dan kewajibannya ini dimiliki oleh perempuan sesuai dengan posisi sosialnya. Lalu peran domestik. Peran domestik itu bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi sebetulnya tidak ada pembedaan. Kan kalau kita melihat nih ya di iklan ya, mindset yang dialami oleh masyarakat Indonesia diantaranya juga terbentuk karena iklan-iklannya yang masif di media massa. Contoh misalnya kalau iklan tentang bumbu, kecap, atau misalnya sabun cuci, gitu. Itu kan iklan-iklan itu menunjukkan kalau perempuan itu masak di dapur, perempuan itu bagian nyuci, gitu kan, bapak-bapaknya bagian kerja, bagian publik, gitu ya. Nah sebetulnya perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, gitu ya, boleh, gitu ya. Jadi perempuan boleh bekerja di luar, gitu, dan laki-laki juga tidak ada masalah kalau mereka mengerjakan pekerjaan domestik, gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri juga kan menjahit bajunya sendiri, gitu ya. Nah ini ada kemauan untuk belajar dan biasa melakukannya, maka peran domestik ataupun peran publik antara peran laki-laki dan perempuan itu bisa saling berganti, gitu ya. Maksudnya perempuan bisa di domestik, bisa di publik, begitu juga dengan laki-laki, gitu ya. Saling tolong menolong, gitu. Lalu ini kelanjutannya. Apa sih peran perempuan sebetulnya? Yang paling utama kita nih ya, sebagai kohati ini kan muslimah yang memang di ajaran Islam itu diajarkan bahwa kita itu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini paling utama. Meskipun nanti kalian ini pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya, meskipun nanti misalnya kalian diberi kesempatan untuk menjadi pejabat di posisi-posisi strategis atau nanti jadi orang sukses dan lain sebagainya, itu tetap tidak boleh kalian menghardik orang tua. Kan di dalam Islam itu tidak boleh ya berkata saja sama orang tua, tidak boleh. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua, gitu. Nah kemudian kalau sudah menikah nanti harus menjadi istri solehah dan menjadi mitra diskusi suami, gitu ya. Jadi ketika suami punya masalah atau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa menjadi mitra diskusi. Bagaimana biar bisa jadi mitra diskusi? Kita juga harus update, gitu ya. Harus update perkembangan. Jangan cuma nontonnya sinetron doang, gitu ya. Paling enggak kita juga harus tahu perkembangan terkini apa nih. Misalnya penanggulangan COVID sekarang udah seperti apa. Terus perkembangan ekonomi bagaimana, gitu. Paling tidak kita bisa jadi mitra diskusi yang enak diajak diskusi oleh suami, gitu. Lalu selanjutnya kita sebagai ibu nih, nanti kalau kalian sudah jadi ibu harus menjadi pendidik utama untuk anak-anak. Nah, apalagi sekarang masa pandemi COVID, semua serba WFH, ibu-ibu yang bekerja itu perannya itu bukan hanya peran ganda lagi, pokoknya udah banyak banget perannya. Ya dia misalnya harus menyelesaikan pekerjaan utamanya, harus menjadi pendidik dan pendamping PJJ buat anak-anaknya, harus ngurus adiknya, harus ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi multi peran banget, gitu ya, di masa pandemi ini. Nah, ketika kita memutuskan perempuan itu punya dua pilihan ya, apakah mau di ranah publik atau di ranah domestik, itu keduanya tidak masalah, gitu ya. Yang penting kita tahu konsekuensinya masing-masing. Kalau kita di ranah publik berarti kita harus menjaga keseimbangan. Jadi tidak boleh ada yang terlupakan, misalnya terlalu mengutamakan kepentingan publik sehingga urusan rumah tangga berantakan, itu nggak boleh. Jadi harus pintar menjaga diri, gitu ya, menjaga memanage waktu dengan baik, gitu ya, harus menjaga kesehatan karena menjadi perempuan yang berkarir itu harus punya stamina yang ekstra karena dia perannya banyak seperti yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Jadi ada istilah seorang ibu itu tidak boleh sakit, karena kalau ibunya sakit maka urusan rumah dan urusan lainnya itu semua berantakan. Maka perempuan yang memilih untuk berperan di ranah publik maka dia harus punya ibarat kata itu super power, gitu ya. Nah lalu perempuan juga harus menciptakan sesuatu yang positif. Kita jangan mengambil misalnya menyia-nyiakan waktu, gitu ya, nggak boleh. Jadi kita daripada misalnya kumpul-kumpul nggak jelas, gitu ya, mendingan kita menciptakan sesuatu yang positif, yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat kita. Lalu sebagai anggota masyarakat kita juga harus pandai bergaul, gitu ya, harus bisa bersosialisasi. Kemudian muslimah ini kita ini punya peran ya di berbagai bidang. Jadi tergantung nanti kita mau berperan di mana.
apakah di bidang sosial, apakah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan semuanya harus menekankan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu, nah, kepada Kohati nih, apa sih peran Kohati gitu ya setelah kita membaca tadi? Nah, yang paling utama misalnya yang bisa kita lakukan adalah mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender di semua kegiatan Kohati, terutama misalnya sekarang di LKK gitu ya, dan kegiatan Kohati lainnya, melaksanakan misalnya diskusi-diskusi tentang gender gitu ya, memaparkan bagaimana keterkaitan bidang gender di semua bidang kehidupan gitu. Dan saran saya tidak hanya kegiatan ini dilakukan oleh perempuan. Jadi bisa saja penyelenggaranya Kohati, tetapi undangannya juga harus melibatkan laki-laki gitu ya. Jadi yang harus kita sadarkan itu bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki gitu. Jadi percuma kalau misalnya kita koar-koar tentang keadilan dan kesetaraan gender di kalangan perempuan saja, tetapi laki-lakinya tidak melek. Paling tidak gitu ya, generasi kita gitu ini sadar gender gitu ya. Jadi lama-lama nanti apa yang tadi dicontohkan dalam film itu tidak terjadi. Jadi semua punya perspektif yang sama tentang keadilan dan kesetaraan gender. Lalu menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita melihat gitu ya ada diskriminasi, maka kita harus berbuat. Paling tidak kita menyuarakan gitu ya, mengaspirasikan. Kalau kita melihat ketimpangan, ketidakadilan gitu ya, bisa saja kita, karena kita ini bukan pengambil kebijakan, maka yang paling kita bisa lakukan adalah menyuarakan gitu ya, melakukan aksi atau misalnya mengirim press release, bersikap gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah menjadi pejabat di berbagai bidang kehidupan, maka ini juga harus diutamakan gitu ya, menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Lalu juga menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan. Nah, ketika kita paling nggak di keluarga terdekat ya, atau di lingkungan masyarakat, kalau kita lihat ada kekerasan terhadap perempuan, kan sudah ada undang-undangnya. Ada undang-undang KDRT, kemudian di undang-undang lain juga ada gitu ya. Jadi kita laporkan. Kalau kita bisa menegur, kita tegur. Kalau kita tidak bisa menegur, ya paling nggak kita laporkan kepada yang berwajib gitu ya. Dan tidak boleh juga ada pelecehan dan eksploitasi seksual baik kepada anak perempuan maupun kepada perempuan gitu ya. Nah, ini harus disadarkan kepada laki-laki. Ini juga jadi satu ini ya, bisa dijadikan satu tema. Misalnya apa saja sih bentuk kekerasan terhadap perempuan, ini bisa jadi satu tema tersendiri. Jadi kadang-kadang perkataan atau misalnya colekan sedikit itu bisa jadi pelecehan gitu ya, atau misalnya menggoda di jalan gitu ya, atau menyiul sweet gitu kan, itu juga salah satu bentuk pelecehan. Nah, ini makanya kalau kita bicara tentang gender, bicara tentang kekerasan perempuan, itu tidak hanya bicara di kalangan perempuan, tetapi juga audiensnya itu laki-laki juga harus kita libatkan sehingga mereka punya kesadaran gitu dan tidak melakukannya. Lalu, nah kelanjutannya mendukung dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan, baik itu dalam kehidupan keluarga, politik, ekonomi, dan publik. Misalnya di kehidupan keluarga, ada musyawarah keluarga gitu ya, biasanya kalau waktu makan itu kan kumpul satu keluarga, nah itu dibicarakan setelah makan. Apa nih, kalau di pembagian tugas misalnya di dalam rumah tangga, siapa yang nyapu, siapa yang nyuci piring, siapa yang masak, dan lain sebagainya, itu bisa didistribusikan di antara anggota keluarga gitu ya. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan punya peran yang sama gitu ya dalam keluarga. Nah, kemudian tadi kalau di contoh film pendek tadi, di film kartun tadi, itu kan misalnya yang perempuan itu tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa. Nah, ini harus mulai dirubah gitu ya. Jadi perempuan juga perlu dilibatkan untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga tersebut perempuan adalah kepala keluarga gitu ya, kan sekarang banyak juga perempuan sebagai kepala keluarga. Maka dalam rapat desa, rapat RT, dia juga harus dilibatkan. Untuk pemilihan juga harus dilibatkan. Terus misalnya di RT atau di kelas gitu ya, ada pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT. Perempuan juga harus maju gitu ya, harus berani tampil gitu ya. Dan yang paling utama juga dia juga harus punya hak
harus menyampaikan aspirasi suaranya gitu, jangan abstain. Kalau misalnya ada pemilihan RT, ada pemilihan ketua kelas, ya dia harus bersuara gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia ikut mencalonkan diri gitu, jadi punya kesempatan yang sama. Lalu mengedukasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan. Nah, jadi Kohati ini bisa mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara. Bisa misalnya dengan menyelenggarakan webinar, atau misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kita lihat nih potensi masyarakat di sekitar kita. Kalau yang di perkampungan atau daerah pedesaan mungkin potensinya adalah seperti misalnya ada tanaman singkong. Dilihat, oh kalau singkong itu kalau dijual mentah, dia tidak menghasilkan ekonomi yang tinggi. Paling sekilo kalau di Jakarta itu cuma 5.000 gitu. Kalau di kampung mungkin lebih murah lagi gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya singkong itu diolah menjadi keripik, terus dibuat kemasan yang menarik, ada labelnya, ada capnya, itu kalau dijual itu nilainya lebih tinggi lagi. Apalagi misalnya diajarkan gitu masyarakat, misalnya dia sudah berinovasi gitu ya, tetapi pemasarannya masih belum. Jadi pemasaran masih manual gitu ya, punya toko atau misalnya ke pasar. Nah, di masa pandemi ini kan apalagi PPKM udah berjilid-jilid ini PPKM-nya, sehingga banyak terdampak kepada pedagang-pedagang gitu ya, yang usaha-usaha selain pekerja kantoran itu terdampak gitu. Nah, misalnya kita bisa menawarkan untuk online, jadi dipasarkan secara online. Kadang-kadang kalau untuk kita mungkin itu terlihat sepele ya, karena kan Kohati mahasiswa ini kan memang melek teknologi, tetapi masyarakat kita di daerah, di pedesaan atau misalnya orang-orang tua kita itu kan belum melek teknologi. Nah, jadi diajarkan atau dibantu gitu ya. Nah, ketika dijual secara online dia akan pemasarannya lebih luas, dan meskipun PPKM juga penghasilannya tetap jalan gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kohati. Lalu mendukung dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki untuk menempuh pendidikan. Tadi di contoh gambar tadi juga, contoh video tadi, anak laki-laki dan anak perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan nanti dibebaskan untuk memilih dia mau menjadi apa. Ini saya sebetulnya ada satu video lagi, saya coba lagi ya, siapa tahu bisa. Boleh Yunda. Kebuka nggak ini? Belum Yunda. Belum share screen ya. Sebentar, saya tutup dulu kalau gitu. Kalau suaranya keluar nggak? Suara video maksudnya Yunda? Ya, suara video. Sebentar saya share screen lagi. Belum. Ini udah kebuka videonya? Sudah Yunda. Suaranya? Suaranya masih belum keluar. Tapi videonya bisa kelihatan ya? Bisa Yunda.
Tadi nggak kedengeran suaranya ya? Iya Yunda, nggak ada suaranya. Ya, tapi gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Di film itu sebetulnya bagus. Nanti kalau kalian mau nonton ulang, di makalah saya lampirkan linknya. Film tadi kira-kira menggambarkan, jadi ada anak SMK. Di SMK itu kan dia biasanya laki-laki ya. Di beberapa jurusan di kampus juga kadang-kadang ada yang misalnya jurusan teknik gitu ya, itu biasanya laki-laki ya, mahasiswa yang banyak, sementara perempuan peminatnya cuma sedikit. Nah, ini di film tadi menggambarkan itu juga. Jadi dia adalah seorang perempuan di sekolah, dia minoritas terlihat tadi dari video. Jadi dia hanya sekelas perempuannya mungkin cuma 2 atau 3 orang gitu ya, lainnya laki-laki. Kemudian ketika ada pemilihan ketua kelas, dia hanya mendapatkan 2 suara. Kenapa 2 suara? Karena sebagian siswa itu tidak merasa ikhlas kalau yang jadi ketua kelas adalah perempuan gitu. Dan ini juga kita hadapi juga di dunia kampus kan, misalnya ketika ada pemilihan, baik itu di tingkat pemilihan mahasiswa misalnya ya, ada calon perempuan, ada calon laki-laki. Nah, kadang-kadang kan di antara perempuan sendiri juga ada semacam rivality between women ya. Kayaknya kalau perempuan yang tampil mereka kurang nyaman gitu ya. Padahal kita sebagai perempuan harus merubah itu gitu ya. Paling tidak kita ada kampanye perempuan dukung perempuan gitu ya. Memang harus diafirmasi gitu. Bahkan di dunia politik saja kan sudah ada affirmative action gitu ya. Misalnya 30% perempuan di daftar calon gitu ya. Maaf saya sambil ngasuh anak nih. Kemudian kembali lagi ke tingkat pemilihan mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada momen apapun gitu ya, jangan ragu untuk tampil gitu ya. Apalagi kalian kan di Kohati, saya yakin nih yang ikut LKK ini sebagian besar adalah pengurus dan mungkin juga ada ketua Kohati di cabangnya masing-masing. Jadi ada pemilihan misalnya presiden mahasiswa harus tampil gitu ya. Karena kan biasanya terutama misalnya di kampus-kampus yang pendidikan ya, kalau di UIN kan Fakultas Tarbiyah, biasanya kan itu mahasiswanya yang paling banyak kan perempuan ya, mahasiswi. Nah, masa kita yang mayoritas tapi kita tidak punya calon gitu ya, paling tidak ada calon gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian mencalonkan diri dan didukung oleh teman-teman gitu. Kalaupun misalnya ada teman kita yang lain, ya paling nggak kita dukung gitu ya, dukung perempuan. Sehingga hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan gitu. Contoh, yang terkecil aja ya fasilitas di kampus. Kadang-kadang nih di kampus ada sesuatu yang sepintas itu biasa saja, yang tidak terlihat deh. Kalau di lingkungan pekerjaan, contoh perempuan itu kan punya hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Contoh nih saya sekarang nih ya, saya sambil ngisi materi sambil ngasuh anak gitu kan. Nah di kampus juga begitu. Atau di dunia kerja juga begitu gitu ya. Ada kebutuhan perempuan yang harus dipenuhi. Jadi kalau di lingkungan kerja seharusnya ada fasilitas ruang menyusui, ada namanya ruang laktasi gitu ya. Kenapa harus ada itu? Karena perempuan yang baru melahirkan, yang punya anak bayi, itu dia punya kebutuhan untuk apa namanya? Ya kalau bisa mompa ya, ini kan perempuan semua ya. Misalnya pompa ASI-nya, kalau dia tidak dipompa itu berapa jam sekali itu akan bengkak dan itu sakit gitu kan. Kalau tidak dikeluarkan ASI-nya itu akan sakit sekali dan bisa demam. Nah, lebih bagus lagi misalnya kalau di perkantoran itu dia punya ruang, ya selain ruang laktasi juga ada daycare. Daycare itu tempat penitipan bayi. Nah, misalnya kayak saya nih punya anak kecil gitu ya. Kalau anak saya di rumah, sementara misalnya saya bekerja seharian di kantor, pasti kan saya tidak fokus gitu ya untuk bekerja. Tetapi kalau misalnya di kantor itu disediakan fasilitas daycare, kemudian ada fasilitas laktasi gitu ya, nah, itu pasti perempuan itu akan lebih fokus lagi untuk bekerja, lebih produktif gitu. Kemudian kalau di kampus misalnya ya, untuk kebutuhan mahasiswa, ada hal-hal yang sepintas biasa aja, contoh toilet. Toilet untuk perempuan dengan untuk laki-laki itu harusnya dibedakan. Kalau laki-laki kan nggak punya banyak barang tentengan ya. Kalau perempuan misalnya di kamar mandi kita itu kan misalnya bawa tas. Kalau nggak ada gantungan,
kita nggak bisa, atau misalnya ada semacam, kan kalau di toilet tuh kadang-kadang ada kayak dinding setengah gitu loh untuk naruh tas gitu ya, naruh bawaan kita. Terus misalnya kita mau wudhu, kalau nggak ada cantelan paku atau gantungan baju di balik pintu toilet atau di dinding toilet sebelah dalam, itu kan kita mau taruh di mana jilbab kita gitu ya sambil wudhu gitu. Nah itu semacam itu gitu ya. Jadi hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan. Itu sebabnya kenapa di lingkungan yang paling kecil ketika ada pemilihan maka perempuan juga harus maju gitu ya. Kita tidak bisa merubah suatu sistem kalau dari luar, harus dari dalam gitu ya. Nah, itu di semua tingkatan. Yang paling bisa dimulai adalah di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita ataupun di perkuliahan kita. Kemudian tadi masih ada sedikit ya, peran Kohati tadi kan memberikan dukungan yang sama ya kepada perempuan dan laki-laki untuk menempuh pendidikan. Lalu di akhir saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis itu kan sudah banyak dicantumkan bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama di hadapan Allah, kita adalah setara gitu ya. Kemudian yang paling utama di mata Allah adalah ketakwaannya. Marilah kita berlomba-lomba bersama-sama untuk melakukan hal kebaikan dan meningkatkan amal soleh kita. Nah, teman-teman, sekarang sudah jam 9.16. Mungkin ada yang saya ingin memberikan kesempatan sebelum saya kembalikan kepada moderator. Jadi nanti saya kan tadi kita sudah melihat video 2 ya. Jadi video di awal tentang kesetaraan gender di keluarga. Terus video yang kedua walaupun cuma gambarnya aja tadi kira-kira menggambarkan bagaimana si anak perempuan ini, si siswi ini ternyata di sekolah juga dia punya kendala gitu ya ketika misalnya dia mau mengaktualisasikan dirinya tetapi ya tidak didukung oleh teman-teman karena dianggap dia perempuan gitu kan. Kemudian di dunia kerja juga menjadi perempuan yang berkarir itu tidak mudah ya. Jadi meskipun misalnya bidang pekerjaannya sama antara perempuan dengan laki-laki, tetapi beban kerjanya berbeda. Kenapa beban kerjanya berbeda? Contoh nih, kalau perempuan pekerja dengan laki-laki, perempuan kalau udah pulang kerja dengan laki-laki kalau udah pulang kerja nih, kira-kira ngapain? Kalau bapak-bapak kan biasanya ngapain, perempuan ngapain? Bapak-bapak Yun. Kenapa? Ibu lebih hektik kayaknya di rumah. Iya, jadi kalau sebagian besar bapak-bapak pulang ke rumah kan udah istirahat ya, ngerokok apa gitu kan. Nah kalau ibu-ibu pulang ke rumah meskipun sama nih pulang kerja sama-sama jam 5 sore gitu ya, tapi kan ke rumah dia lihat misalnya anaknya belum makan, anaknya belum mandi, terus makanan belum ada gitu ya, rumah berantakan. Nah, jam kerja perempuan itu jadi lebih banyak gitu ya, 2 kali lipat gitu. Itulah kenapa disebut multitasking. Nah itu kehebatannya perempuan, dia bisa melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Terutama misalnya kalau lagi WFH, ya dia sambil bekerja menyelesaikan pekerjaannya, ya dia sambil ngelihat anak balitanya, ya sambil ngurus rumah, ya sambil dampingin anak belajar dan lain sebagainya. Itu kelebihan perempuan. Makanya tapi di dalam Islam apapun pilihan perempuan itu semuanya bagus ya. Jadi kalau kita mau beraktivitas di dunia publik, tetap kita tidak boleh mengesampingkan peran kita sebagai ibu, sebagai anak kepada orang tua, dan sebagai anggota masyarakat. Lalu kalau kita misalnya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga murni juga itu adalah perbuatan yang mulia karena di dalam agama kita bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak gitu ya. Jadi semua itu tergantung pilihan. Yang penting konsekuen dalam menjalankan semua keputusan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan nanti saya kembalikan kepada moderator. Boleh juga misalnya nanti teman-teman kalau misalnya mau mengungkapkan, boleh pertanyaan atau misalnya boleh sharing gitu ya bagaimana kondisi kesetaraan gender, keadilan gender di lingkungan kalian atau di bercerita seperti yang di film tadi juga boleh gitu. Silahkan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Yunda, luar biasa sekali materi yang kita dapat di pagi hari ini. Untuk rekan-rekan yang ada di room maupun yang ada di lokasi, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Dan di sini Yunda sudah ada Teh Nisa yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Hoirunisa dari cabang Ciputat, Komisariat Tarbiyah. Izin bertanya Yunda. Tadi telah disampaikan bahwa peran Kohati salah satu mendukung dan melibatkan kesempatan kepada perempuan untuk dalam pengambilan keputusan. Namun kenyataannya khususnya dalam wilayah saya yaitu di Depok, dalam ketua RT maupun ketua RW, perempuan itu tidak dilibatkan dalam proses pemilihan begitu. Nah, kita sebagai Kohati khususnya bagaimana cara kita untuk menyuarakan bahwa kita pun memiliki hak untuk menyuarakan pendapat kita sebagai perempuan. Mungkin itu saja, Anda. Untuk menjawabnya Yunda mau satu persatu atau mau ditampung terlebih dahulu? Tampung dulu aja. Ditampung dulu aja ya? Ya. Baik. Barangkali di room Zoom ada yang mau bertanya? Boleh di lewat chat atau di unmute langsung. Kalau tidak masih ada di sini ada yang mau bertanya, silakan Teh April dulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yunda, saya izin bertanya tentang peran perempuan. Itu tadi ada peran perempuan di dalam masyarakat, tetapi kenyataannya begini, karena di lingkungan rumahnya itu kan kebanyakan itu ibu-ibu itu ngerumpi kan. Kita sebagai perempuan itu inginlah jadi perempuan tuh nggak cuma ngerumpi gitu kalau misalnya ngumpul-ngumpul dengan ibu-ibu. Tapi kenyataannya kalau misalnya lingkungan kita itu ya ibu-ibunya itu ngerumpi, bukan ibu-ibu produktif. Nah itu gimana tuh Yunda cara kita agar menjadi ibu-ibu yang produktif, bukan cuman ibu-ibu yang ngerumpi di lingkungan kita. Nah tapi di sisi lain karena kita tahu ibu-ibunya ngerumpi, jadi kita tuh malas keluar gitu sebagai ibu-ibu. Jadi mikirnya tuh ya udahlah daripada saya ngegibah dengan ibu-ibu lain, mendingan saya di dalam rumah. Saya nggak ngegibah, saya nggak dosa. Jadinya malah nggak produktif juga gitu. Nah itu menurut Yunda itu kayak gimana? Oke baik, terima kasih. Oh ya, maaf saya tadi lupa memperkenalkan diri. Saya Aprilia Saraswati dari cabang Ciputat. Berikan ke moderator ya Yunda. Baik, terima kasih Teh April yang sudah memberikan pertanyaannya. Boleh satu lagi pertanyaan Yunda dari Teh Manda, dipersilakan. Assalamualaikum Yunda, mohon izin. Bagaimana yang tadi Yunda jelaskan bahwa misunderstanding gitu sama. Suaranya kecil banget, Manda. Mohon izin Yunda, apakah suara dengar? Ya, baru jelas. Oh, koneksinya. Udah jelas. Salam Yunda, apakah suaranya sudah dengar? Oke. Udah. Mohon izin bertanya, Yunda. Saya Amanda Fani dari cabang Ciputat. Kan tadi Yunda menjelaskan bahwa
kaum feminis barat itu masih banyak yang misunderstanding mengenai dalil-dalil yang ada di Al-Quran, yang mana mereka banyak yang memahaminya secara konseptual kayak gitu. Akan tetapi kalau misalnya dilihat, ternyata di Indonesia sendiri banyak banget nih masyarakat yang masih, atau perempuan-perempuan yang masih punya paham feminis barat kayak gitu. Nah, nantinya kader Kohati pun mempunyai peran untuk hadir di wacana-wacana keperempuanan yang ada di masyarakat secara umum. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan sebagai kader Kohati yang emang berlandaskan keindonesiaan dan keislaman untuk menjelaskan pemahaman dalil tersebut, karena kan biasanya mereka hanya menerima jawaban yang secara rasional aja. Oke. Baik, terima kasih Yunda. Baik, terima kasih Teh Manda yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Yunda. Kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama dari Teh Khairun Nisa, perihal tadi ya, bagaimana cara perempuan untuk menyuarakan hak perempuan dalam pemilihan ketua RT di studi kasusnya. Silakan Yunda. Ya, memang karena budaya kita, masyarakat kita pada umumnya ini kan patriarki ya, patriarki banget gitu, dan tidak mudah, apalagi misalnya kalau di perkampungan, kalau di tingkat perkotaan mungkin lebih terbuka ya, karena banyak masukan, banyak input, baik itu dari media, dari misalnya kajian-kajian dan lain sebagainya. Tetapi untuk masyarakat kita di wilayah daerah misalnya atau di pedesaan terutama, itu wacana yang gender itu belum masuk ke mereka gitu ya. Nah, ini memang tugas berat kita. Paling tidak kita dan kita juga harus bisa menempatkan diri gitu ya. Misalnya kalau di sana itu ada tetuanya ya, tetua adat atau misalnya tokoh masyarakat gitu, itu kadang-kadang kan mereka lebih melihat senioritas. Jadi kalau yang ngomong itu anak kecil, kita ini kan dianggap anak kecil nih ya, mahasiswa pikir dia gitu kan. Tetapi kita bisa menempuh dengan 2 cara. Kita lihat-lihat dulu kira-kira kalau kita ngomong bakalan diterima atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ketua atau tokoh masyarakatnya itu orangnya terbuka, bisa kita sampaikan, tetapi cara kita menyampaikannya juga dengan baik, dengan ihtiram gitu ya, dengan sopan santun gitu ya. Terus kita juga harus punya modal ini, misalnya kita browsing dulu, apa sih peraturannya gitu ya. Misalnya dimulai dari perundang-undangannya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, atau misalnya nanti ada turunannya apa gitu ya, yang menyatakan bahwa perempuan juga punya hak yang sama untuk dalam hal pengambil kebijakan gitu. Kita browsing dulu. Terus kita sampaikan gitu, Pak, begini loh menurut peraturan undang-undang, semua warga negara itu berhak untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian menurut peraturan A, B, begini-begini gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kira-kira langsung ke beliau itu tidak akan didengarkan, kan kita tahu nih karakter orang ya, karena kita tinggal di lingkungan itu, kita bisa sampaikan kepada orang yang lebih didengar gitu ya sama bapak itu misalnya. Kita sampaikan ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama misalnya, Pak begini gitu kan, minta tolong dong disampaikan pas lagi rapat gitu ya. Nah itu bisa juga gitu ya. Tapi memang tidak bisa instan ya, karena itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi satu ya budaya gitu ya. Tetapi ya paling tidak kita bisa menyuarakan gitu ya aspirasi kita. Terus apalagi tadi pertanyaannya, moderator? Nomor 2 ya Yunda. Ya. Nomor 2 dari Teh April, perihal bagaimana cara menjadi perempuan yang produktif dalam hal masyarakat yang, dalam lingkungan masyarakat yang memang perempuannya itu lebih sering ngerumpi dibandingkan melakukan hal-hal yang memang produktif Yunda. Iya ya, memang emak-emak nih sukanya ngerumpi gitu ya. Ada 2 cara juga nih. Yang pertama, kita ikut bergabung tetapi untuk mempengaruhi gitu ya. Jadi kita menjadi namanya trendsetter. Kita itu sebagai Kohati kita harus jadi trendsetter, bukan menjadi follower gitu ya. Trendsetternya tentu saja tentang kebaikan ya. Misalnya kita bergabung sama ibu-ibu. Ibu-ibu, gimana nih kalau kita ngadain kegiatan, apa kita coba resep yang baru gitu kan.
Atau misalnya kita ikut ini deh, kita bikin kajian aja, kan di kampung kita ada ustazah nih gitu. Jadi kita misalnya ngadain pertemuan rutin apa seminggu sekali ngaji sama ustazah gitu kan. Atau misalnya kita bikin apa gitu kan, bikin prakarya apa gitu. Jadi kita memanfaatkan perkumpulan ibu-ibu itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya kita bikin sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, misalnya kita punya jaringan gitu ya, kita bisa bikin sesuatu yang berdaya jual, apakah bikin prakarya. Makanya kita lihat dulu potensi desanya apa atau potensi di sana apa gitu ya, ibu-ibunya bisa apa. Kalau enggak ya diajarin gitu ya. Kita ini aja yuk, kalau enggak kita bikin kelas memasak atau kita bikin kan di YouTube tuh sekarang banyak tutorial mau bikin apa mau bikin masakan atau mau bikin kerajinan gitu ya. Kalau bisa dijual lebih bagus lagi gitu. Jadi ya itu. Atau cara kedua tadi udah bagus juga seperti yang disampaikan gitu ya. Tadi karena sudah mungkin udahlah saya daripada ngerumpi mending di rumah aja. Itu udah mentok itu nggak apa-apa. Jadi kalau memang ibu-ibunya karakternya memang sudah tidak bisa dirubah, jadi memang hobinya begitu kan, kalau kita berkumpul itu biasanya yang diomongin itu kan yang nggak ada di situ ya. Misalnya ada 4 orang, pas yang satu itu nggak ada, yang 3 ini ngomongin yang satu gitu kan. Begitu sebaliknya. Jadi jangan GR kalau misalnya pas kita lagi kumpul sama teman-teman atau sesama ibu-ibu, itu nanti pas kita nggak ada itu kita tuh yang diomongin gitu. Jadi tidak bermanfaat memang kalau misalnya cuma ngumpul-ngumpul ngerumpi nggak jelas gitu ya. Ya itu tadi ditawarkan untuk melakukan apa gitu, kegiatan yang bermanfaat gitu. Tapi kalau memang karakternya memang sudah tidak bisa lagi, ya udah lebih baik di rumah aja. Di rumah aja toh anak-anak juga membutuhkan perhatian. Terus rumah juga perlu dirapikan dan lain sebagainya. Atau mendingan kita menulis gitu ya, menghasilkan tulisan yang bermanfaat, bisa dikirim ke media gitu kan, menyikapi bagaimana apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini gitu kan, atau misalnya nulis novel dan lain sebagainya. Memang bagusnya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi di masa pandemi ya, nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Justru harus jaga jarak. Jadi itu. Silakan moderator, satu lagi tadi ya. Betul ya, Nda. Satu lagi dari Teh Manda dengan pertanyaan, masyarakat ini masih banyak yang misunderstanding perihal paham feminisme, masih banyak understanding terhadap masyarakat Barat masih menganggap salah paham, feminis Barat ya, masih salah paham terhadap penjelasan feminisme di Al-Quran, bagaimana cara menjelaskan pemahaman yang sesungguhnya gitu kepada masyarakat gitu. Ya secara rasional. Ya. Di antara peserta tadi ada yang dari Malang nggak? Moderator. Malang di sini nggak ada, Yuna. Nggak ada ya. Saya hanya ingin memberikan satu contoh ya. Jadi memang kita sebagai Kohati nih ya harus tahu tentang wacana gender, wacana feminisme gitu ya. Jadi ada feminisme liberal, ada feminisme Islam dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kita jangan terlalu, kalau memang kita belum mateng, ya saya mute ya, maaf si moderator tadi suaranya agak ramai di situ. Jadi di Kohati terutama kalau membahas wacana masalah gender gitu ya, jangan dulu membahas masalah feminisme Barat sebelum kita mateng soal feminisme Islam gitu. Nah, contoh saya pernah melihat flyer di masa pandemi ini juga, kan di masa pandemi ini banyak webinar ya. Jadi karena webinar itu bisa diakses secara nasional, terbacalah oleh saya salah satu flyer yang dibuat oleh Kohati Malang kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia membahas masalah gender, tapi pas saya lihat pembicaranya itu yang kekirian gitu ya. Dan saya tahu di antara mereka sebagian besar adalah penggiat LGBT gitu. Nah, teman-teman perlu hati-hati juga gitu, karena sekarang ini yang paling masif adalah bagaimana melegalkan LGBT di Indonesia.
Nah, hati-hati juga gitu ya, dan mereka itu masuknya itu lewat isu-isu gender, jadi kesetaraan gender, terus udah gitu laki-laki dan perempuan sama, punya hak atas tubuhnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang hati-hati, terutama ini kan kalian pengurus Kohati dari berbagai macam cabang gitu ya. Tolong kalau misalnya kalian membuat diskusi masalah gender, dilihat pembicaranya, background-nya dari mana. Kalau memang background-nya adalah alirannya itu ke feminisme barat, sebaiknya jangan dulu gitu ya. Jadi kita matangkan dulu wacana keislaman kita, karena nanti akan apa ya? Akan menyimpang. Dan ini terjadi beberapa adik-adik Kohati itu ada yang sudah nyebrang ke sana gitu ya. Misalnya yaitu terpengaruh gitu ya karena dia kajian gendernya salah, akhirnya ya ikut aktivis-aktivis gender yang pro LGBT gitu. Nah, itu maksud saya ya kita lebih menyaring dari kita gitu ya. Jangan sampai kita menjadi perantara masuknya paham-paham dari feminisme barat itu sendiri gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sih kita semua tetap on the track gitu ya. Perlu diingat bahwa Kohati itu adalah landasan kita kan agama Islam gitu. Jadi kalau kita mau membahas jangan terlalu apa istilahnya ya, jangan terlalu bebas merdeka gitu ya. Kita memang belajar tentang gender, tapi kita lihat dulu gitu ya, gender yang seperti apa, feminis yang seperti apa gitu ya. Harus landasan kita kepada Al-Quran dan hadis. Kalau sudah kita lihat misalnya dia aktivis gender yang menganut feminisme barat, ya lebih baik jangan, karena nanti mereka punya target untuk memasukkan paham-paham itu gitu. Dan ada lembaga donor ya, lembaga donor internasional yang memang mereka bersedia untuk menggelontorkan dana berapa saja, kan mereka butuh legalisasi gitu ya, terutama misalnya kalau diangkat di kelompok mahasiswa gitu ya. Kohati ini kan termasuk organisasi yang disegani gitu ya, jadi kalau misalnya pembahasan tentang LGBT atau misalnya feminisme barat itu masuk ke sini, mereka dengan senang hati untuk membiayai gitu, tetapi kita kan tidak bisa dibeli dengan uang kan gitu. Mungkin itu, silakan moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Yunda. Berhubung menurut panitia waktunya sampai pukul 10, diperbolehkan buka sesi kedua Yunda? Silahkan, buka sesi kedua boleh. Kalau misalnya mau isoma dulu sebelum materi berikutnya juga silahkan. Saya kembalikan saja kepada moderator bagaimana baiknya. Baik kalau gitu Yunda. Bagi teman-teman yang di room Zoom, kita beri kesempatan dulu untuk bertanya. Silahkan teman-teman. Atau barangkali mau menanggapi dari jawaban yang disampaikan oleh pemateri, boleh juga. Masih ada kan ya teman-teman yang di room? Siapa? Itu lihat di chat ya. Belum ada. Moderator sambil nunggu yang bertanya, itu yang hadir offline berapa orang? Kayaknya ramai juga ya. 16 orang Yunda, alhamdulillah yang offline. 16 orang. Jaga kesehatan 16. Ya. Iya. Iya, tetap dijaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di room Zoom masih mempersiapkan ya, kita kasih kesempatan dulu yang ada di sini. Teh Hesti mau bertanya, dipersilakan. Sini. Mana ya? Salam Yunda. Terdengar suaranya Yunda? Dengaran. Ya, izin Yunda, perkenalkan nama saya Hestin Azhar dari cabang Ciamis, izin bertanya terkait dengan yang tadi Yunda share video gitu kan Yunda, di sana dijelaskan bahwasanya ketika
laki-laki punya suatu keinginan, misalkan tadi ingin menjadi koki, itu malah tidak didukung oleh keluarga gitu kan. Seakan-akan pada saat ini sesuatu atau profesi itu sudah punya jenis kelamin. Misalkan menjadi seorang pegawai salon harus perempuan nih, gitu kan. Ketika laki-laki yang menjadi pegawai salon malah dicemooh kayak gitu. Kemudian masih banyak yang lainnya gitu kan. Karena emang anggapan masyarakat masih seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, Yunda. Suaranya menghilang. Nah, agak dekat. Gimana, lagi. Yunda? Nah, agak mendekat kayak tadi. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk menghilangkan stereotip atau stigma masyarakat terkait dengan hal yang tadi, Yunda? Ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Teh Syifa Nida. Sini Teh. Suaranya mungkin harus mendekat biar kedengeran. Oke, siap Yunda. Apakah suara saya terdengar, Yunda? Udah kedengeran sekarang. Oke, nama saya Syifa Nida Agisti dari cabang Ciputat. Saya izin bertanya, Yunda. Tadi kesimpulan yang saya ambil dari video bahwasanya terdapat perbedaan pilihan antara anak dan orang tuanya. Dan itu juga terjadi kasusnya pada saya, Yunda. Lalu bagaimana cara kita sebagai anak yang baik ketika kita pilihan kehidupan gitu untuk masa depan kita itu, nah bagaimana cara kita menyikapi, Yunda, gitu supaya kita itu tetap memperjuangkan apa yang kita inginkan, akan tetapi kita tetap berbakti kepada orang tua gitu, Yunda. Karena saya pribadi pernah mengalami perbedaan pendapat, saya inginnya jadi B, tapi orang tua saya itu inginnya jadi A gitu, Yunda. Nah, padahal yang saya ketahui bahwasanya setiap pilihan orang tua itu kan pasti yang terbaik, Yunda, bagi anaknya. Tapi menurut saya pribadi hal yang dipilihkan oleh orang tua saya itu kurang cocok dengan saya, Yunda, gitu. Lalu bagaimana cara kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua untuk menyikapi hal itu, Yunda? Terima kasih, Yunda. Baik, satu pertanyaan. Putus. Masih Teh Nurul, silakan untuk on mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon maaf karena daun kan karena jelek jaringan. Jadi pertanyaan saya itu kan seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh pemateri bahwa kesetaraan gender ini tidak boleh hanya perempuan saja itu yang mengerti. Tapi rata-rata yang kalau seperti forum-forum yang pernah saya ikuti itu tentang kesetaraan gender, rata-rata itu ditujukan untuk perempuan saja. Jadi bagaimana caranya laki-laki bisa mengerti tentang kesetaraan gender ini sendiri, sedangkan forum-forum yang disediakan untuk laki-laki mengikuti forum kesetaraan gender ini belum banyak begitu, Yunda. Itu saja dari saya, Yunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nurul. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Teh Hesti, yaitu bagaimana cara untuk menghilangkan stereotip perihal pembagian peran yang dikonstruk oleh masyarakat dengan studi kasus tadi laki-laki yang hendak menjadi pegawai salon, ya? Ya, silakan, Yunda. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita di masa yang lebih enak untuk menjelaskan karena sudah banyak contoh ya. Kita bisa browsing atau misalnya kita bisa dari artikel atau misalnya dari video YouTube gitu ya. Kita tunjukkan kepada orang yang melakukan stereotip tersebut. Kita tunjukkan sekarang banyak loh koki-koki itu yang laki-laki gitu dan ternyata memang
mereka terkenal di dunia bahkan gitu ya. Saya sering lihat di YouTube, terutama kalau nggak di YouTube, di Facebook itu kan ada yang bagian videonya itu ya. Nah, itu ada yang koki-koki tuh dia masak ya, ada koki Turki, ada koki Cina, itu laki-laki semua dan terlihat masakannya banyak dan followernya juga banyak sekali gitu ya, sampai jutaan. Nah, itu bisa kita tunjukkan, lihat nih, koki ini koki internasional, dia laki-laki dan tidak mengurangi kemacoannya gitu dengan masak gitu ya. Bahkan di restoran-restoran yang terkenal, restoran yang mahal-mahal itu juga justru kokinya itu kan banyak laki-laki ya. Nah, itu kita tunjukkan gitu, kita buktikan dengan contoh-contoh gitu ya. Memang nggak bisa instan gitu ya, perlu proses gitu. Tapi paling nggak kita punya usaha untuk menyadarkan sebagian dari masyarakat yang punya stereotip negatif terhadap profesi tertentu gitu. Kemudian di salon-salon juga kan tokoh-tokoh salon juga yang misalnya kayak Johnny Andrean, kalau yang zaman-zaman angkatan saya ya, sebelum saya tuh misalnya ada Johnny Andrean, terus siapa lagi tuh, itu kan semuanya laki-laki gitu, tetapi tidak mengurang. Yang kita kasih contoh juga yang jangan yang kemayu-kemayu gitu. Kalau kayak siapa Ivan Gunawan itu kan agak-agak kemayu juga gitu ya. Jadi kita beri contoh yang ternyata laki-laki di profesi tersebut juga tidak masalah gitu. Jadi kita kasih contoh. Seperti saya tadi gitu ya, saya mencari video yang kira-kira relevan dengan tema. Nah, itu juga. Jadi misalnya kalian pengen menginformasikan tentang apa atau menyadarkan tentang apa. Kalau kalian yang ngomong sendiri mungkin dianggap sebagian masyarakat kan kalau yang ngomong anak-anak gitu ya, kita ini kan kadang-kadang dianggap anak kecil ya kalau di masyarakat di kampung kita misalnya gitu, karena di sana misalnya ada ketua-ketua adat, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita bisa dengan contoh-contoh dari video atau kita ngomong ke orang yang kira-kira didengarkan oleh atau yang dianggap apa ya, biasanya kan di masyarakat itu ada ininya ya, ada sesepuhnya lah gitu. Nah, kita ngomongnya ke beliau gitu, nanti beliau yang menyampaikan ke masyarakat gitu. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Teh Shivanida. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pilihan dengan orang tua, dalam hal ini pilihan dalam menentukan hidup, sebagai anak yang baik gitu, kita menyikapinya harus seperti apa, begitu Yunda? Ya, mungkin saya bisa menyampaikan testimoni pribadi ya, karena hampir sama. Hampir samanya itu di usia seperti kalian ini kan usia yang ingin menunjukkan eksistensi diri ya. Saya juga pernah berada di fase usia seperti Anda, idealis sekali gitu ya. Saya pengen jadi ini. Waktu itu saya menyukai pelajaran umum, sains gitu ya. Saya pernah bercita-cita pengen jadi dokter. Terus udah gitu, tetapi orang tua saya menganggap bahwa lebih baik saya masuk pesantren. Sementara pesantren zaman dulu, zaman saya, berbeda dengan pesantren sekarang. Kalau pesantren sekarang kan ada pilihan gitu ya. Ya bisa menjadi apa saja. Tapi kalau zaman dulu, kalau masuk pesantren ya udah pastilah endingnya nanti masuk IAIN gitu kan. Nah, terus ya udah setelah saya tamat dari pesantren, saya pikir saya bisa menentukan jurusan apa gitu ya. Karena saya tertarik dengan sains, waktu itu saya mendaftar di jurusan pendidikan matematika dulu namanya IAIN, sekarang UIN Jakarta. Terus saya juga daftar di UIN Bandung, pendidikan kimia, dan alhamdulillah kedua-duanya lulus. Kan ada pilihan, tapi ada beberapa pilihan. Dan pilihan kedua ketiganya itu oleh orang tua saya itu dipilihkan sejarah peradaban Islam dengan bahasa Arab, karena ibu saya dulu lulusan pesantren juga gitu ya, dan beliau sangat fasih berbahasa Arab. Pokoknya intinya jurusan itu akhirnya ditentukan oleh bapak saya gitu. Tetapi yang perlu kita, tadi juga teman kita sudah mengatakan, orang tua itu tidak mungkin menyarankan yang buruk kepada anak-anaknya. Pasti mereka punya pertimbangan karena mereka lebih dulu makan asam garam kehidupan, ya kan? Kita belum pernah menjadi orang tua, tetapi orang tua pasti sudah pernah menjadi anak, gitu ya. Jadi mereka tahu. Sama kira-kira ketika kita mungkin ada yang punya adik atau ponakan gitu ya.
masih kecil gitu ya, seperti anak saya tadi kan tadi ada di kamera, dia lari gitu ya, berlari, dan kita larang, jangan lari nanti jatuh gitu, karena kita sudah tahu, kita sebelum dia melangkah ke depan sana, kita sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu kan, atau misalnya jangan loncat-loncat, nanti kejeblos misalnya, nyungsep. Mungkin si anak tersebut merasa marah gitu ya. Kenapa sih kesukaan saya ini kan lari itu menyenangkan, loncat-loncat itu menyenangkan, tetapi saya dilarang gitu kan, karena dia belum tahu gitu. Sementara kita sudah lebih berpengalaman, sudah tahu kira-kira kalau akan melakukan ini nanti efeknya begini. Nah, jadi perlu juga kita menyadari bahwa orang tua itu selalu punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus bisa berargumentasi. Tapi jangan cara berargumentasinya itu tentu berbeda ya. Cara ngomong dengan sesama teman, dengan ke orang tua, dengan bahasa yang santun gitu ya. Jangan ada yang tinggi gitu ya. Terus kita kasih contoh misalnya, tergantung juga apakah orang tua kita background pendidikannya apa gitu ya. Mungkin kalau dia background pendidikannya tinggi ya dia lebih tahu gitu ya pilihan jurusan. Tapi kalau orang tua yang mungkin background pendidikannya tidak sama, mungkin karena keterbatasan pengetahuan dia. Jadi kita kasih masukan, ini loh kalau jurusan ini nanti jadi ini. Terus kalau jurusan ini nanti begini. Kita harus bisa memberikan argumentasi. Tetapi kalau memang kira-kira pendapat orang tua ternyata adalah yang benar, ya kita juga jangan jangan berkeras hati, nggak apa-apa. Sementara selama orang tua itu tidak mengajarkan kekufuran, kita tidak masalah untuk mengikutinya. Jadi saya bisa mengambil hikmah gitu ya. Kalau waktu dulu saya dipilihkan jurusannya, tetapi saya mengambil manfaat atas apa yang disarankan oleh kedua orang tua saya gitu ya. Jadi kalau dulu saya kan tertariknya dengan sains gitu ya, dengan pelajaran-pelajaran umum. Sementara akhirnya saya kuliah S1-nya jurusan sejarah gitu ya. Tapi karena memang saya sudah masuk di jurusan itu, mau nggak mau, ya kita kan sudah ada di situ gitu. Jadi jangan juga melawan gitu ya. Melawan maksudnya nggak belajar gitu ya, tetap diseriusin. Dan akhirnya yaitu ternyata sekarang jurusan sejarah itu kan karena tidak banyak yang belajar, tidak banyak yang sarjana lulusan sejarah, akhirnya di dunia kerja dipakai. Coba kalian bayangkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu selalu ada mata pelajaran sejarah gitu ya. Dan saya di Tarbiyah, kalau di Fakultas Adab mungkin banyak yang dosen background sejarah, tapi di Fakultas Tarbiyah sedikit. Sehingga ketika ada kegiatan apa, selalu dilibatkan gitu kan. Terus misalnya mau buat soal sejarah untuk sekolah, untuk madrasah, dilibatkan gitu. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh orang tua itu baru bisa dirasakan di masa depan kita nanti gitu. Itu saya maksudnya mau memotivasi teman-teman gitu ya, jangan juga terlalu berkeras hati gitu ya. Selama saran orang tua itu baik, nggak apa-apa, diikuti saja gitu. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Terkadang memang pilihan orang tua menentukan ke depannya ya Yunda. Iya, karena ridho Allah ridho walidain kan? Iya, betul. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Nurul. Perihal kesetaraan gender ini kan harus dipahami baik itu oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan forum-forum yang memaparkan perihal kesetaraan gender ini identik dengan perempuan. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman untuk laki-laki bahwasanya ya kesetaraan gender juga harus dipahami oleh laki-laki. Begitu mungkin Yunda, kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Saya mendukung sekali Kohati nih ya. Jadi besok-besok minimal dari kita dulu ya, ketika ada kegiatan kan Kohati biasanya sebagian besar diskusinya kan tentang gender. Jadi undangannya itu jangan hanya untuk kader Kohati, tetapi juga untuk HMI1 gitu. Ini kalau di cabang Ciputat, alhamdulillah beberapa kali kegiatan mereka sudah, karena saya kadang-kadang diundang gitu, jadi saya bisa melihat pesertanya ada laki-laki gitu ya. Memang nggak mudah gitu ya merubah mindset teman-teman atau masyarakat gitu. Terus sekarang ini kan masa pandemi ini banyak webinar ya, webinar nasional, webinar internasional gitu. Terus link-linknya juga pembicaranya itu bagus-bagus. Misalnya
Kementerian juga kan sering mengadakan ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu pasti isunya tentang gender gitu. Kalau Komnas Perempuan juga tentang gender. Lalu misalnya kalau di kampus, contoh kalau di UIN ada namanya Pusat Studi Gender dan Anak. Saya koordinator bidang gender, dan di kampus UIN yang lain atau di kampus lain yang umum itu ada juga Pusat Studi Wanita. Nah, itu mereka biasanya menyelenggarakan diskusi-diskusi tentang gender yang pembicaranya tingkat nasional. Gitu. Jadi diikuti saja. Kalau saya biasanya ada webinar-webinar kayak gitu, saya share ke mahasiswa. Ya. Baik itu yang perempuan maupun laki-laki, saya share ke grup-grup, dan saya lihat antusiasme mereka juga bagus gitu ya. Nah, terus kalau kalian menyelenggarakan kegiatan, yang menarik itu sekarang misalnya paling nggak disediakan e-sertifikat untuk peserta gitu kan. Jadi dilampirkan di flyernya tersedia e-sertifikat. Jadi mereka bisa lebih bersemangat gitu untuk ini. Terus kita juga bisa ngomporin teman-teman sekelas. Paling nggak yang terdekat dulu deh gitu. Kita berusaha yang terdekat. Kita dapat link tentang ini, tentang webinar gender. Kalau kita yang ngomongin tentang gender, barangkali nanti teman-teman ngetawain gitu kan, karena dianggap setara, masih sama-sama aja gitu ya. Tapi kalau yang pembicaranya misalnya menteri, deputi atau dirjen, siapa tahu dia lebih bersemangat gitu. Jadi kalau kita punya link, itu disebar aja ke teman-teman. Yuk kita ikut ini webinar ini tentang gender gitu. Ya sedikit-sedikit lah gitu. Terus boleh juga kita share ke keluarga kita gitu. Itu aja paling yang bisa kita lakukan, karena selama pandemi ini emang agak terbatas ya. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yunda, luar biasa sekali perihal pemaparan materi yang Yunda sampaikan, juga dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sangat substantif isinya ya Yunda. Mungkin berhubung waktunya tinggal 4 menit lagi saya persilakan kepada Yunda barangkali mau menyampaikan closing statement perihal materi yang disampaikan pagi ini. Silakan Yunda. Ya, terima kasih untuk moderator dan panitia LKK, teman-teman pengurus HMI Cabang Ciputat, dan teman-teman peserta LKK pada kesempatan pagi ini. Luar biasa ya acara kita. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini, meskipun pagi-pagi tapi teman-teman antusias. Padahal semalam katanya sampai jam 12 malam, dan ternyata diskusi kita juga berjalan dengan lancar selama 2 jam ya, pas 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10. Nah, yang ingin saya sampaikan untuk closing statement ini, sebagai Kohati, kader Kohati, kita tetap harus menyadari peran dan fungsi kita. Jadi di mana-mana saya selalu mengingatkan kepada para kader maupun kepada para mahasiswa saya bahwa kita harus sadar betul bahwa kita sehebat apapun kita nanti, sepintar apapun kita adalah anak dari orang tua. Jadi kita tetap harus berbakti kepada orang tua selama apa yang mereka sampaikan itu adalah untuk kebaikan kita, maka tidak ada salahnya kita ikuti. Terus yang kedua, kita sebagai nanti kalau sudah berumah tangga, sebagai istri, kita harus menjalankan peran kita dengan baik, menghormati suami, menjadi istri yang soleha, kemudian menjalankan peran dan fungsi kita di rumah tangga, ya meskipun nanti kalian beraktivitas di luar, kemudian kalau sebagai anggota masyarakat, kita juga harus berperan di masyarakat, gitu ya. Jadi kita harus sadar peran dan fungsi kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih sudah mantengin gitu ya, kalau bahasa Betawinya sudah stay sampai akhir. Saya serahkan kepada panitia, pada moderator. Baik, terima kasih Yunda atas pemaparan materinya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan juga. Luar biasa sekali saya rasa. Izinkan saya untuk menutup pertemuan di pagi ini. Sedikit saya ulas sedikit. Jadi gender ini teman-teman merupakan peran sosial yang dikonstruk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dari
waktu ke waktu bisa saja berubah, dari tempat yang satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda. Kemudian kita sebagai perempuan harus saling mensupport ketika memang perempuan tidak mendukung perempuannya, lalu siapa yang mau mendukung sesama perempuan. Itu saja. Saya tutup